Ya memang waktu itu Partai Golkar secara informal sudah mempersiapkan calon gubernur. Salah satu saya tidak sebut namanya ya, jadi gubernur bukan Pak Deo Made Brate waktu itu. Waktu itu kan. Tetapi calon yang digadang-gadang dari internal Golkar ini kebetulan jatuh sakit sampai menjelang menjelang pencalonan beliau belum sembuh sehingga akhirnya waktu itu muncullah nama Pak Deo Made Brate Sekda, tetapi belum sempat didiskusikan atau dibicarakan di internal fraksi Partai Golkar. Nah akhirnya kebetulan kami juga ada bertemu komunikasi dengan beliau yang menyampaikan bahwa beliau berkeinginan untuk calon gubernur, tapi belum pernah berkomunikasi dengan pimpinan partai. Nah, akhirnya kami menawarkan waktu itu ya silakan aja berkomunikasi. Waktu itu ketua di Golkar itu adalah Pak almarhum Pak Sundriye, Brigjen Sundriye. Jadi hanya kami juga memberikan jalan untuk beliau berdua ini bertemu di suatu tempat yang berkomunikasi. Akhirnya disimpulkan oleh pimpinan Golkar pada saat itu Pak Tut Sundriye almarhum, beliau sependapat untuk mencalonkan Golkar ini segera mengusulkan Pak Deo Made Brate ini sebagai calon gubernur. Halo semuanya, berjumpa lagi di Tanya-Tanya Sugawo. Oke, pada hari ini kembali lagi kita bersama dengan Bapak Sugawo Kuri di channel Sugawo Kuri Channel. Nah, Bapak nih hari ini rapi sekali, habis dari DPRD ya? Nah, ini tadi pas terima tamu. Oh, lagi terima tamu. Kemudian juga ada persiapan untuk peluncuran biografi buku untuk tokoh Golkar di Bali ya. Nah, ngomong dari beberapa episode kemarin kita sudah berbicara perjalanan Bapak di DPRD. Tapi ada hal menarik lagi nih. Ternyata Bapak sudah menjabat sebagai anggota DPRD dari tahun 93 ya? 92. 92. Ya. Nah, dari 92 sampai 2022 sekarang kan udah banyak banget perjalanan Bapak di DPRD, mungkin bersama banyak gubernur nih. Mungkin saya juga pengen tahu nih cerita-cerita, karena kan saya generasi milenial muda, kurang tahu nih gimana sih Bali waktu zaman-zaman itu gimana gitu. Nah, mungkin saya pengen tahu nih Bapak mungkin dari pertama kali menjabat nih dari tahun 92 itu dengan Gubernur Bapak almarhum Edi Bagusoke. Oh, almarhum Bapak Edi Bagusoke. Beliau menjabat dari tahun 1988 ya? 19 ya. Sampai dua periode berarti sampai 98, 10 tahun. Jadi mungkin cerita nih sedikit gimana sih pada masa itu Bapak sebagai anggota dewan dan Bapak almarhum Edi Bagusoke sebagai eksekutif pada saat itu. Jadi mungkin saya akan ceritakan sedikit. Jadi saya jadi anggota DPR 92 sampai 99. Jadi kemudian reformasi, jedah 10 tahun, 2009 lagi jadi DPR provinsi sampai sekarang. Nah, dari perjalanan dari 92 ini saya sudah mendampingi atau berpartner dengan 4 gubernur. 4 gubernur. Ya, pertama Pak almarhum Edi Bagusoke, kemudian Bapak Deo Made Brate, kemudian Bapak Mangku Pastike, dan sekarang gubernur sekarang Pak Wayan Koster. Jadi semua itu mempunyai ciri kepemimpinan, kemudian mempunyai kenangan masing-masing hubungannya dengan saya selaku anggota DPR pada saat itu. Jadi saya ceritakan tahun 92 saya menjadi anggota DPR pada umur 34 tahun ya. Saya berpandangan bahwa walaupun Pak Edi Bagusoke tidak pernah sebelumnya memanggil saya bahwa Sugawo, saya akan calonkan Anda gitu, saya akan dukung Anda jadi anggota DPR. Beliau tidak pernah. Baik pada waktu saya jadi ketua KNPI maupun pada saat masa-masa pencalonan DPR. Tapi saya memandang
beliau adalah memberikan support, karena pada saat itu kan ada namanya 3 jalur ya, jalur ABRI, jalur birokrasi, jalur Golkar. 3 inilah yang menentukan kebijakan-kebijakan Partai Golkar. Dan kalau salah satu dari beliau-beliau itu tidak sependapat atau tidak mendukung saya, sudah tentu saya tidak akan pernah jadi anggota DPR. Jadi oleh karena demikian, saya berpandangan beliau adalah sangat besar peranannya di dalam memberikan persetujuan kepada saya untuk berkarir di politik. Nah, selama perjalanan saya tetap dengan siapapun profesional ya. Artinya apa yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki, saya persembahkan untuk sama saling membantu hubungan eksekutif dan legislatif. Jadi pada masa beliau sebagai gubernur, saya memang aktif membantu di kalangan gerakan koperasi. Jadi sampai pada tahun 94, kalau tidak salah itu, Bali adalah provinsi koperasi yang kedua di Indonesia. Tahun 94 udah jadi provinsi kedua. Oke, jadi itu kemudian beliau adalah figur yang humor, kemudian juga banyak memberikan dorongan motivasi kepada saya, dan sehingga ketika masa-masa surutnya beliau, saya mempunyai kewajiban untuk ikut mendampingi, ikut prihatin atas situasi yang dihadapi oleh beliau. Jadi pada saat beliau ada proses hukum, saya juga ikut mendampingi, memberikan motivasi. Kemudian pasca beliau juga setelah selesai menjabat sebagai gubernur, saya juga tetap berkomunikasi di Gerio beliau di Jalan Keniri, dan setiap saat saya hadir untuk saling bertukar pikiran. Dan sampai beliau berpulang, saya pun memberikan testimoni terhadap eksistensi beliau sepanjang menjabat. Jadi beliau ini, saya menyatakan pada saat itu di berbagai media, di antara segala kelebihan dan kekurangannya, jadi sebagai manusia, beliau itu banyak juga kelebihan-kelebihan yang telah dipersembahkan pada Bali ini. Apa aja itu? Kira-kira salah satunya yang saya sampaikan waktu itu adalah pembelaan beliau yang konsisten terhadap pemberdayaan UMKM, koperasi, LPD, kemudian juga usaha kecil dan sebagainya. Kemudian juga terhadap agama dan budaya Bali pun pembelaan beliau sangat kuat, di mana hampir semua pura-pura Sadkayangan dan Kayangan itu terenovasi, termasuk juga jalan-jalannya terhotmik dan sebagainya. Dan pada saat itu juga tercipta suasana yang kondusif pada saat itu kita Bali ini, dan prestasi di berbagai bidang secara nasional juga cukup menonjol. Kira-kira waktu itu apa yang menjadi program atau hasil karya yang menjadi ciri khasnya Bapak almarhum Ide Bagus Soko? Salah satunya itu yang saya ceritakan tadi ya, tentang bagaimana beliau komitmen membangun UMKM dan koperasi, sehingga koperasi menjadi provinsi koperasi yang kedua di Indonesia ini. Kemudian juga pembangunan dilakukan, termasuk beliau sangat rutin setiap tahun itu melakukan kunjungan-kunjungan, berinteraksi dengan masyarakat, menginap di desa-desa dan sebagainya. Itu dari Bapak almarhum Ide Bagus Soko. Nah, yang kedua Pak Dewo Made Brate itu saya ada kenangan sendiri juga. Jadi waktu itu saya sudah jadi wakil ketua fraksi Partai Golkar. Kemudian beliau sekda, yang memang waktu itu Partai Golkar secara informal sudah mempersiapkan calon gubernur. Salah satu saya tidak sebut namanya ya, jadi gubernur bukan Pak Dewo Made Brate waktu itu. Waktu itu kan. Tetapi calon yang digadang-gadang dari internal Golkar ini kebetulan jatuh sakit sampai menjelang menjelang pencalonan, beliau belum sembuh, sehingga akhirnya waktu itu muncullah nama Pak Dewo Made Brate
sekda, tetapi belum sempat didiskusikan atau dibicarakan di internal fraksi Partai Golkar. Nah, akhirnya kebetulan kami juga ada bertemu komunikasi dengan beliau yang menyampaikan bahwa beliau berkeinginan untuk calon gubernur, tapi belum pernah berkomunikasi dengan pimpinan partai. Nah, akhirnya kami menawarkan waktu itu, ya silakan aja berkomunikasi. Waktu itu ketua di Golkar itu adalah almarhum Pak Sundriye, Brigjen Sundriye. Jadi akhirnya kami juga memberikan jalan untuk beliau berdua ini bertemu di suatu tempat yang berkomunikasi. Akhirnya disimpulkan oleh pimpinan Golkar pada saat itu Pak Tut Sundriye almarhum, beliau sependapat untuk mencalonkan Golkar ini segera mengusulkan Pak Dewa Made Brate ini sebagai calon gubernur. Tapi kenapa yang saya baca di internet bahwa Dewa Made Brate ini dari PDI Perjuangan? Itu masa jabatan kedua. Masa jabatan kedua. Oh, masa jabatan pertama masih. Oh, berarti masih dipilih oleh anggota DPR waktu itu. Gitu. Ya. Jadi masa jabatan pertama jelas dari Golkar, dan saya saksi hidupnya. Gitu. Di mana mempertemukan Pak Dewa Made Brate ini dengan Pak Sundriye, karena pada saat itu belum pernah terbahas. Karena Golkar secara informal waktu itu sudah mempunyai calon yang memang digadang-gadang, tetapi waktu itu kondisinya beliau tidak sehat. Masih sakit ya. Berarti salah informasi, saya kira di internet dari PDIP Perjuangan. Dari awalnya awalnya itu. Ya mudah-mudahan beliau itu masih ingat masih ingat prosesnya itu. Dan setelah beliau terpilih, saya juga tidak banyak berkomunikasi dengan beliau sampai dengan sekarang. Tetapi secara hubungan batin merasa dekat. Nah, kemudian berarti ketika periode kedua Pak Dewa Made Brate waktu itu kan Bapak juga diistirahat waktu itu. Ya, waktu periode kedua kebetulan saya tidak aktif di jeda di DPR, sehingga tidak begitu mengikuti. Berikutnya ke Pak Mangku. Pak Mangku pasti ke Pak Mangku. Pak Mangku yang pertama ada 2 episode ini. Yang pertama waktu beliau dicalonkan oleh PDI. Iya. Yang pertama kan PDI ya. Pertama PDI. Waktu itu saya tetap hubungan baik ya. Tapi ya juga terhadap beberapa hal kami juga kritisi. Kemudian juga kami juga berikan solusi-solusi terhadap berbagai pembangunan. Termasuk diantaranya pada periode beliau itulah lahir Jam Krida itu. Ya, saya baca-baca juga program unggulan Bali Mandara itu salah itu Jam Krida. Nah, itu adalah sudah pernah saya ceritakan. Itu adalah program yang saya gagas, yang kemudian Nasional sekarang adalah hasilnya sangat baik untuk masyarakat Bali. Nah, pada saat beliau masih jabatan pertama itu adalah dicalonkan oleh PDIP, saya tetap juga memberikan dukungan-dukungan, pandangan-pandangan, di samping juga memberikan koreksi. Dan tidak jarang juga beliau, saya sendiri beliau telepon, kalau ada hal-hal yang penting yang memang harus dibicarakan, harus didiskusikan. Kemudian pada saat masa jabatan kedua, beliau sudah adalah didukung oleh Golkar ya, bersama Pak Sudikerte ya. Jadi lebih-lebih pada saat itu juga, jadi kita profesional dalam artian tetap memberikan dukungan kritis kepada pemerintahan beliau, dan beliau adalah seorang gubernur yang memang lahir dari masa-masa kecilnya dari penderitaan ya. Jadi sehingga program-programnya yang beliau kembangkan itu adalah program yang lebih berorientasi kepada masyarakat, dalam artian masyarakat seperti JKBM, karena beliau dulu juga sering cerita lahirnya sendiri juga tidak di sebuah rumah sakit dan sebagainya, sehingga kesehatan ini memang perlu. Kemudian beliau juga waktu masa kecil tidak
menikmati tempat berteduh yang baik, rumah sebagainya, sehingga lahirlah bedah rumah dan sebagainya. Dan ini memang sejalan dengan apa yang beliau alami. Dan disitulah kami memberikan dukungan. Saya ingat banget waktu zaman Pak Mangku Pastike itu yang paling berkesan tuh ada podium Bali Bebas Bicara, ada juga Sime Krame, itu berkesan banget. Jadi waktu itu saya masih menjabat di salah satu organisasi, ada kesempatan kita bicara langsung sama gubernur. Dia pernah bicara di panggung itu. Pernah, bahkan beberapa teman-teman bahkan dapat rekomendasi dari Pak Mangku Pastike untuk melanjutkan kuliah gitu. Jadi waktu itu masih mahasiswa? Waktu masih siswa? siswa? SMA. Oh, sudah berani tampil? Ya, waktu di podium Bali Bebas Bicara sama di Renon itu ya? Ya, di Renon. Ya, itu waktu program itu memperkuat indeks demokrasi Bali. Iya. Kenapa kok sekarang nggak ada kayak gitu lagi? Gimana cara kita berkomunikasi kayak gitu lagi? Susah ya sekarang? Ya, nanti bisa kita bila perlu kita bisa kembangkan di Golkar ini untuk merangsang generasi muda itu untuk lebih bisa berani terbiasa di dalam diskusi-diskusi yang intelektual itulah ya. Nanti di sini kan ada wantilan ya, bisa digunakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti bisa lomba pidato atau apapun, debat dan sebagainya ya. Jadi untuk merangsang generasi muda. Karena itu memang bagus waktu itu dan itu mendorong indeks demokrasi Bali itu meningkat. Oke. Berarti waktu itu meningkat, kalau sekarang gimana jatuhnya? Memang agak menurun. Menurun. Jadi salah satunya itu adalah program itu dan inisiatif Dewan juga termasuk. Nah, program-program beliau itu sebagian dilanjutkan, sebagian tidak sekarang. Di era sekarang Pak, masuk ke yang keempat Pak Wayan Koster ya. Ya, posisi sekarang Pak Wayan Koster dengan saya kan sama-sama pimpinan partai. Pimpinan partai, beliau pimpinan PDIP, saya Golkar. Kemudian saya di DPR, wakil ketua, beliau gubernur. Hal yang saya ingin tampilkan di masyarakat adalah bahwa hubungan kami dengan beliau, baik sebagai gubernur maupun sebagai teman, itu kita ingin kesankan bahwa berbeda partai itu tidak mesti dengan bermusuhan. Gitu ya. Berbeda partai itu bisa ditunjukkan dengan berbagi atau berkompetisi dalam ide dan gagasan. Ya, itu. Oleh karena itu maka kami menjaga hubungan yang baik dengan beliau. Beliau juga komunikasi dengan baik dengan saya, dan hal-hal yang memang kita harus diskusikan, kami tidak segan-segan menelpon beliau, beliau juga menelpon saya, sehingga komunikasi bisa terjaga dengan baik. Dan kita harapkan ini adalah sebuah pertunjukan kepada masyarakat bahwa antar pimpinan partai itu adalah tidak harus kita membuat di tingkat arus bawah itu bermusuhan. Gitu. Nah, oleh karena demikian maka tidak sedikit ya program hal-hal yang kurang cermat dilakukan di eksekutif, saya benahi, saya koreksi di DPR. Mungkin salah satu contohnya. Contoh ini ya. Contoh kecil. Jadi beliau mengajukan kepada kami di DPR tambahan anggaran. Nah, di dalam suratnya tujuannya untuk apa? Untuk membayar pajak untuk bonus KONI untuk atlet yang berprestasi. Yeah. Suratnya begitu. Ya. Tapi saya melihat ini tidak benar kan. Jadi kalau APBD itu tidak boleh dipakai untuk membayari pajak. Tidak boleh membayari pajak. Terus gimana caranya ya? Kalau tujuannya untuk agar bonus itu diterima tetap sama, katakanlah 100 ya. Kalau dipotong pajak kan 85 ya. Kenapa tidak dinaikkan saja bonusnya? Kemudian menjadi 115 misalnya, nah dia yang bayar pajaknya. Iya, benar-benar. Sehingga kan tetap dapat 100 kan begitu. Contoh kecil itu. Dan banyak beberapa hal lagi yang ada, tapi kita kan tidak perlu sampaikan di sini.
Kenapa? Kalau itu yang dilakukan, kalau orang berbeda fanatik, biarkan, ini kan begitu. Akhirnya menjadi temuan. Iya. Kan itu temuan BPK, kan begitu. Bahaya. Kalau saya enggak. Saya justru harus ingatkan eksekutif bahwa yang benar adalah ini. Ya, beliau juga mengikuti. Terima kasih mengikuti, diluruskan. Ada beberapa hal lagi yang memang secara cermat saya kritisi untuk diperbaiki dan dilakukan. Nah, mungkin kayak waktu periode kedua Pak Mangkupastike itu kan Bapak udah jadi wakil ketua DPRD ya? Iya, Oh. iya. Nah, waktu itu kan, nah sekarang kan Bapak juga jadi wakil ketua DPRD. Nah, salah satu kebijakannya mungkin kemarin jadi isu hangat itu kan salah satunya SMA Bali Mandara. Ya. Nah, itu gimana sih Bapak menyikapi? Kan mungkin dulu Bapak juga pasti ikut dalam proses itu, dan sekarang juga kan ada lagi di proses ini. Gimana sih menurut pendapat Ya, kan ini itu. jadi kisruh juga? Ya, juga. itu saya ceritakan pada hal lain juga. Jadi awalnya pemerintahan Gubernur sekarang Pak Wayan Koster itu ada upaya dari pihak lain ya, tidak langsung dari Pak Gubernur, bahwa mengganti tol Bali Mandara itu ya dengan nama lain. Ya saya yang paling pertama tidak setuju. Tidak setuju, menolak itu. Karena apa? Karena itu nanti agar jangan menjadi jurisprudensi gitulah, menjadi kebiasaan berganti gubernur, kemudian berganti nama dan sebagainya yang apa yang dianukan oleh pihak pendahulunya. Nah, termasuk juga Bali Mandara ini, SMA, ada rencana untuk menjadikan reguler. Iya, betul. Reguler. Hal yang saya lakukan adalah memberikan masukan saran kepada gubernur, termasuk juga kepada staf beliau Sekda, sebaiknya jangan 100% pergantiannya. Mungkin masih ada beberapa yang masih ditanggung ya. Karena saya tanya pertimbangannya apa? Karena pertimbangan terbatasnya anggaran. Karena itu kan besar anggaran untuk dengan pola sekarang ini. Kalau pertimbangannya adalah terbatasan anggaran, tidak mesti semua dirubah menjadi reguler. Misalnya ada pola rekrutmen itu yang dipertahankan 20 atau 30%. Untuk siapa? Untuk miskin ya. Yang betul-betul miskin, yatim piatu dan sebagainya, atau yang cacat dan sebagainya. Seharusnya itu yang kami sampaikan, dan mereka bisa menggunakan fasilitas yang ada, asrama. Iya betul, kan kasihan juga. Nah, tetapi beliau menerima masukan saya, tetapi setelah dirapatkan oleh tim beliau, dia telepon kami, dia tetap akan lanjutkan sistem reguler ini. Berarti kalau mahasiswa yang udah terlanjur masuk di sana tetap sampai selesai sampai selesai. Yang sekarang kelas 2 kan, kelas 3. Yang baru reguler. Yang baru reguler. Nggak ada kostum yang seperti itu lagi. Tapi soalnya kalau kostum itu yang berbeda, saya setuju diganti. Saya setuju. Jadi tetapi yang saya sarankan waktu itu, satu, tidak semuanya diganti ke reguler, misalnya 30% dipertahankan, tetapi dengan prioritas orang yang betul-betul tidak mampu. Orang yang yatim piatu misalnya, atau orang yang cacat, atau memang ada pertimbangan khusus lainnya gitu. Kemudian yang kedua, saya setuju untuk seperti kostum tersebut. Jadi yang sifatnya eksklusif itu dihilangkan. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Yang ketiga, sistem yang dilakukan sekarang yang bisa mendorong atau motivasi prestasi-prestasi yang dicapai ini harus dipertahankan. Jadi itulah saran saya kepada gubernur maupun staf beliau Sekda. Karena saya ingat banget di sana tuh anak-anaknya saya 2 kali pernah ngasih sosialisasi di sana. Anak-anaknya luar biasa banget. Cuma di sana saya paling enak rasa sosialisasi, aktif, mencatat. Bahkan mereka untuk duduk pun baris dulu. Etika luar biasa. Belum lagi proses teman-teman yang ada di sana kan nasional, internasional gitu. Bahkan cuman saya kadang-kadang anehnya ketika mereka lulus justru agak sulit mendapatkan sekolah di Bali, justru di luar lebih gampang mereka dapat. Kenapa ya kayak gitu? Nah, itu yang kita harus koreksi bersama-sama. Tapi yang seperti disiplin, kemudian rasa kebersamaan, kemudian semangat kreativitas, itu tetap seharusnya itu tetap dijadikan percontohan. Dan saya akan tetap mendorong.
Jadi ini kan kebijakan harus bisa dievaluasi. Jadi kita harus hilangkan pandangan bahwa gubernur berganti kebijakan atau menghilangkan nama, kemudian dan sebagainya. Kecuali memang itu nama itu terbukti melanggar aturan kan. Kalau sesuai dengan aturan, tidak perlulah kita. Justru kita harus dorong yang baru ini membuat kreativitas baru. Silakan menggunakan nama seperti sekarang ada Kerti Bali itu silakan. Itu Nangun Sat Kerti Loko Bali, ya itu kita pakai tetap. Tapi jangan juga ada upaya-upaya untuk menghilangkan yang sudah ada. Gitu. Kan termasuk juga yang kemarin juga sempat heboh kan katanya program pembangunan Bandara Bali Utara itu dikeluarkan dari proyek strategis nasional. Itu kan juga berarti udah dari wacana di zaman Pak Mangku pun itu sudah sempat terdengar. Ya sebenarnya bandara itu adalah program membuat bandara itu adalah program yang sangat kompleks ya. Kemudian sangat besar investasinya dan harus mempertimbangkan berbagai hal. Dan ini sifatnya pembangunan jangka panjang gitu. Sayangnya ya terlalu banyak polemik yang terjadi antara berbagai kepentingan yang ada di rencana pembangunan Bandara Bali Utara ini. Ada ke timur lah, ke barat. Makanya saya selama ini tidak pernah ikut berpendapat ya atau berpolemik di sana karena saya sebenarnya risih ya, melihat terlalu kentaranya banyak kepentingan-kepentingan yang menjadi argumentasi sehingga mereka menyarankan di timur atau di barat. Sehingga saya hanya berpendapat sekali. Kemarin setelah polemik ini saya berpendapat, sebaiknya ketika pembahasan RT RWP, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi itu dibahas, sebaiknya keduanya dipasang. Baik di timur maupun di barat. Nah, di mana nanti diputuskan lokasinya, itu serahkan pada yang berwenang, dalam hal ini pemerintah pusat. Nah, tetapi kan berbagai kepentingannya akhirnya memperlambat proses terwujudnya bandara ini. Akhirnya namanya PSN ya, Pembangunan Strategis Nasional, sudah tentu ukurannya adalah masa jabatan presiden kan? Iya betul. Kalau selesai masa jabatan dipandang tidak akan selesai, pasti beliau tidak akan melanjutkan. Karena apa? Karena akan menjadi mangkrak nanti, atau ya kalau dilanjutkan oleh penyalurnya kan itu dong. Ya. Jadi oleh karena demikian masuk akal tim mungkin dari presiden sekarang ini memandang bahwa ini waktunya sudah habis. Kalau dilanjutkan juga tidak akan selesai. Iya betul juga. Oleh karena itu saya berpendapat pertama belajar dari pengalaman ini ya kita harus jujur dalam artian memang betul-betul berpandangan sesuai dengan maksud baik itulah untuk kepentingan yang baik, bukan karena kepentingan sendiri, kepentingan kelompok atau kepentingan kebetulan sudah investasi misalnya di mana itu kan begitu. Ya ini harus dihilangkan kalau kita ingin betul-betul membela agar pembangunan terwujud. Yang kedua ya saya berharap infrastruktur penunjangnya ini yang prioritas juga harus diselesaikan. Seperti gimana kalau ada bandara tidak ada jalan tol misalnya. Tidak ada jalan tol. Ya sama dengan Kertajati di Jawa Barat ini ya. Jadi juga akhirnya orang untuk mencapai bandara itu sekian lama, akhirnya kan tidak menarik. Padahal masyarakat juga punya banyak pilihan kan untuk mencapai kenyamanan bepergian. Oleh karena demikian, mari kita ambil hikmahnya ini. Hikmah dari polemik dari pembangunan bandara ini. Bali Utara, Oke, mungkin setelah saya dari tadi bicara dengan Bapak, ada yang hal unik ini dari masing-masing gubernur, ketiga gubernur ini. Rata-rata semuanya menjabat 10 tahun. Nah, gimana kira-kira gubernur yang periode berikutnya peluangnya dengan program-program yang sudah ada sekarang? Jadi semua tergantung. Kalau dulu kan pemilihannya lewat DPR. Ya, lewat DPR. Oh, jadi Pak Ide Bagus
kemudian Pak Dewa Made Brate setengahnya ya masa pertama. Sekarang kan pilihannya adalah rakyat. Ya kita kembalikan kepada yang memilih. Oh, gitu. Jadi kalau dulu pilihan DPR, kita kembalikan pada DPR. Siapa yang akan dipilih. Tapi kalau sekarang karena pemilihan langsung, kita kembalikan kepada rakyat. Nah, rakyat sudah tentu dengan media yang begini sudah maju, akan melihat, mencermati. Dan waktu masih panjang. Ya, waktu masih panjang. Dan yang terpenting adalah sebenarnya bagaimana Bali ini pembangunannya berkelanjutan, kondusivitasnya terjaga, masyarakatnya sejahtera, kemudian damai kan itu. Kemudian hal dasar yang ada di Bali ini, budaya dan sebagainya, terjaga dengan baik. Kan itu harapan kita.